Perkenalkan, nama saya Nisa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proyek sampling saya yang berjudul Analisis Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Pemberi Layanan Kesehatan dalam memberikan layanan kepada remaja, dan survei ini dilakukan di nasional. Nah, yang melatar belakangi dari survei ini adalah adanya program PKPR yang digagas oleh Kementerian Kesehatan sejak tahun 2003. Itu membuat puskesmas harus melakukan beberapa target, yaitu mensupervisi setidaknya 1 posyandu remaja dan 20% dari sekolah di area kerja mereka. Tetapi ketersediaan tenaga kesehatan yang terlatih PKPR di puskesmas itu masih belum optimal, sehingga survei ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau untuk melakukan analisis kebutuhan mengenai peningkatan kapasitas dari tenaga kesehatan di puskesmas, sehingga mereka dapat memenuhi target dari pemerintah untuk memberikan layanan yang sesuai di puskesmas wilayah kerja mereka. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah proportional multi-stage stratified sampling, di mana dari 34 provinsi sebelum dilakukan pemekaran dipilih sebagai pengumpulan data berdasarkan dari proporsi stratifikasi per kabupaten kota di masing-masing provinsi. Dan besar sampel rumus ini dihitung dengan menggunakan rumus Cochrane dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 5%. Langkah-langkah yang dilakukan dalam metode sampel ini adalah yang pertama, melakukan perhitungan dari besar sampel secara umum menggunakan rumus estimasi besar sampel berdasarkan proporsi, di mana di sini di awalnya ditemukan ada 264 sampling units berupa puskesmas yang ditemukan. Ini setelah ditambah 10% design effect apabila ada responden atau puskesmas perwakilan yang menolak atau tidak ada kemungkinan untuk dilakukan sampel. Nah, yang kedua adalah membagi populasi berdasarkan strata untuk menentukan primary sampling units berdasarkan indikator keluarga sehat dan proporsi ketersediaan layanan PKPR di provinsi tersebut. Strata PSU ini dibagi menjadi 12 strata mulai dari A sampai L, yang detailnya ada di sini. Kemudian dari strata-strata ini dibagi lagi menjadi dipilih berdasarkan representatif provinsi menurut strata di masing-masing kabupaten atau kota, ya, atau secondary sampling units gitu. Jadi dari strata A sampai L tadi dipilih kabupaten atau kota mana yang dia dimasukkan atau di-include menjadi secondary sampling kita, dan ada 101 kabupaten atau kota yang terpilih. Selanjutnya dipilih puskesmas sebagai ultimate sampling unit berdasarkan proporsi yang sudah ditentukan dan berdasarkan juga besar sampel yang sudah kita tentukan di awal juga. Besar sampel kita ada 264 dan masing-masing kabupaten juga sudah memiliki informasi mengenai jumlah PKPR, jumlah layanan PKPR yang tersedia di tempat mereka, lalu dihitung berdasarkan proporsi tersebut dan berikut datanya. Kemudian karena puskesmas merupakan satu sampling unit yang tidak ada angka komanya, sehingga perlu adjustment atau penyesuaian, yaitu ketika angka tersebut ada koma di belakangnya maka kita bulatkan 1 gitu, sehingga totalnya setelah di-adjust adalah 268. Nah, ini kesimpulannya, yaitu setelah dilakukan adjustment atau penyesuaian dari total sampling, survei ini membutuhkan 268 puskesmas representatif untuk dapat menggambarkan actual population needs gitu. Jadi menggambarkan atau merepresentasikan
kebutuhan populasi di masing-masing strata. Nah, penelitian ini atau survei ini memberikan, dengan metode sampling ini memberikan keuntungan gitu. Yang pertama yaitu representativeness kita ini lebih yakin, atau kita dapat meyakinkan mengenai representativeness di level populasi dan mengurangi bias. Yang kedua, dapat memberikan gambar yang lebih precise dan lebih akurat karena masing-masing strata berkontribusi secara proporsional untuk keseluruhan estimasi. Dan yang ketiga, dapat memberikan alokasi yang lebih efisien pada resource atau pengambil data selama pengumpulan data. Namun penelitian ini juga survei dengan sampling ini juga memunculkan kekurangan, yaitu dapat meningkatkan sampling error karena terdapat variabilitas dari subjek responden kita gitu. Contohnya ada strata tertentu dengan jumlah sampel yang lebih kecil dapat meningkatkan error yang lebih besar gitu, sehingga ada keterbatasan generalisasi untuk keseluruhan subgrupnya. Dan selanjutnya adalah adanya keterbatasan untuk praktik pengumpulan datanya gitu, agak lebih sulit dengan kata lain karena ada persebaran geografis yang sulit untuk diraih. Nah, demikian untuk presentasi dari sampling method saya. Berikut referensi yang saya gunakan. Terima kasih.